Ribuan tahun lalu, para dewa di kerajaan langit yang dipimpin Kaisar Giok memiliki tekad untuk menjaga perdamaian semua makhluk yang di bumi, termasuk manusia dan para siluman. Namun para siluman yang merasa kekuatannya lebih sakti melakukan kudeta dengan menyerang kerajaan langit. Terjadilah pertempuran dahsyat antara pasukan siluman dan pasukan kerajaan langit. Pasukan siluman ini dipimpin oleh siluman kerbau yang sangat kuat. Dia berduel dengan Kaisar Giok di atas langit. Kaisar Giok lalu berubah wujud menjadi naga raksasa. Dan tidak memerlukan waktu lama, Kaisar Giok akhirnya berhasil mengalahkan siluman kerbau. Saat Kaisar Giok akan membunuhnya, tiba-tiba adik perempuan Kaisar Giok bernama Fang meminta ampunan untuk tidak membunuh siluman kerbau. Ternyata selama ini Fang diam-diam telah memiliki hubungan dengan siluman. Dengan berat hati Kaisar memaafkannya, namun ia akan mengasingkan Fang dengan para siluman di Gunung Berapi dan tidak boleh kembali ke kerajaan langit selamanya. Setelah peperangan usai, kerajaan langit menjadi hancur. Seorang dewi yang bernama Dewi Nuah memutuskan untuk mengorbankan diri dengan cara merubah tubuhnya menjadi batu-batu yang bersinar untuk membangun kerajaan langit menjadi seperti sedia kala. Ia juga menciptakan perisai langit yang sangat sakti dan tidak bisa ditembus oleh siapapun. Kemudian salah satu pecahan kristal dari Dewi Nuah turun ke bumi dan terjatuh di pegunungan Huako. Siapa sangka di dalam kristal itu terdapat benih-benih kehidupan yang perlahan demi perlahan berbentuk siluman kera. Hari demi hari kera itu tumbuh secara sempurna di dalam kristal dan ditemani oleh siluman rubah putih yang selalu datang menyapanya. Mereka berdua pun bersahabat. 100 tahun kemudian Dewi Kuan Yin menemui seorang dewa bernama Dewa Putih. Sang dewi memberitahu kalau ada sosok kera sakti yang lahir dari kristal Dewi Nuah. Kera itu dijamin sangat kuat. Dewi Kuan Yin meminta Dewa Putih membimbing kera itu agar bisa membawa kebaikan bagi umat manusia. Dewi Kuan Yin pun membebaskan kera sakti dalam kristal. Kera ini langsung melompat-lompat kegirangan ke sana kemari. Dia memiliki kemampuan istimewa dibandingkan kera-kera yang lain. Semua kera di Gunung Huako menyukainya. Tidak lama, Dewa Putih datang ke tempat itu. Dia melihat kera itu masih polos dan kekanak-kanakan. Kera sakti lalu tertarik dengan seekor kupu-kupu. Dia berusaha keras menangkapnya. Sialnya, kupu-kupu itu malah mati di tangannya. Guru Putih pun mendekat. Kera sakti merasa bersalah karena ia telah membunuh kupu-kupu. Dengan tenang, Dewa Putih langsung meniup kupu-kupu itu dan ajaibnya kupu-kupu itu langsung hidup kembali. Kera sakti pun bahagia. Ia langsung memohon untuk dijadikan sebagai murid Dewa Putih. Dewa Putih hanya tersenyum dan ia mengajaknya menuju perguruannya yang ada di tempat tinggi. Kera itu pun menjadi muridnya. Dewa Putih memberi nama kera itu dengan Sun Wukong. Kera itu pun sangat senang dengan nama tersebut. Walaupun Wukong usil, ia ternyata bisa belajar dengan sangat pesat. Sementara itu siluman kerbau mendapatkan ramalan 3 tanda-tanda yang akan membuat bangsa siluman bisa menguasai kerajaan langit. Pertama, yaitu lahirnya siluman kera dari kristal Dewi Nuah. Kedua, akan terjadinya tsunami dahsyat di Samudra Timur. Ketiga, gerbang Istana Langit akan bisa ditembus untuk pertama kalinya sejak dibangun. Seorang peramal menyuruh siluman kerbau mencari makhluk yang terlahir dari kristal Dewi Nuah, karena hanya makhluk itulah satu-satunya yang bisa membantunya menerobos masuk ke gerbang kerajaan langit. Dan untuk melancarkan aksinya itu, para siluman akan bekerja sama dengan dewa penjaga gerbang Istana Langit yang bernama Dewa Erlang. Yang ternyata selama ini Erlang merasa kecewa kepada Kaisar Giok yang hanya menugaskannya untuk menjaga gerbang. Maka dari itu ia pun berambisi untuk mengkudeta Kaisar Giok. Sementara bangsa siluman akan memanfaatkan hal ini cuy. Di tempat lain para murid sedang belajar berubah bentuk dengan giat. Namun mereka melihat Wukong hanya rebahan saja dan tidak mau berlatih. Tentu saja para murid merasa muak dan menghina Wukong sebagai kera pemalas yang tidak tahu berterima kasih. Wukong pun marah. Dia turun dan menunjukkan kemampuannya berubah bentuk. Ia berubah menjadi berbagai macam hewan. Ia kemudian berubah menjadi badak dan menusuk bujur salah satu murid hingga ngacleng. Dewa Putih datang dan ia pun marah karena Wukong sudah keterlaluan. Dewa Putih pun langsung melempar Wukong ke universe lain. Wukong ketakutan melihat api yang membara di sekelilingnya. Wukong pun kembali siuman. Ternyata dia tidak kemana-mana, dan kejadian barusan Dewa Putih hanya ingin memperlihatkan takdir masa depan Wukong. Wukong ditakdirkan akan dibakar api dan disambar petir. Wukong pun ketakutan, dia tidak mau mati. Dewa Putih lalu menjawab, setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Setiap lilin yang menyala akan padam. Namun lilin itu pastinya memiliki jasa ketika hidup untuk menerangi sekitarnya. Dan sekarang ilmu yang dimiliki Wukong sudah lebih dari cukup. Guru Putih menyuruh Wukong kembali ke Gunung Huako. Wukong pun bersujud berterima kasih dan memeluk Dewa Putih, lalu Wukong pun pergi.
Sementara itu siluman kerbau menemui Dewa Erlang. Siluman kerbau mengajaknya kerjasama dan jika bangsa siluman berhasil menerobos masuk perisai langit dan mengalahkan pasukan langit, siluman kerbau berjanji akan membiarkan Erlang menjadi kaisar langit. Mendengar tawaran itu, Erlang pun tertarik dan bersedia bekerja sama. Siluman kerbau memberitahu ada kera sakti yang lahir dari kristal Dewi Nuwa dan dirinya akan memanfaatkan kera itu. Di Gunung Huakou tiba-tiba muncul monster batu yang mengganggu para kera di sana. Saat kera-kera itu terpojok, datanglah Wukong yang langsung menyerangnya dan mengusir monster batu itu. Para kera pun kagum dengan kekuatan milik Wukong. Mereka langsung menjadikan Wukong sebagai raja mereka. Tentu saja Wukong bahagia karena diangkat menjadi raja. Salah satu kera lalu meminta Wukong untuk memberi mereka senjata agar para kera bisa membela diri ketika Wukong tidak ada di Gunung Huakou. Kera itu lalu memberitahu ada banyak senjata di kerajaan Laut Timur dan Wukong bisa meminjamnya. Tanpa berpikir, Wukong langsung melompat menuju kerajaan Laut Timur. Di perjalanan, Wukong mengalahkan monster ikan raksasa dan membawanya ke hadapan Raja Naga Laut Timur untuk meminta imbalan karena Wukong telah mengalahkannya. Namun faktanya monster ikan itu adalah panglimanya Raja Laut itu sendiri. Merasa kekuatan Wukong sangat hebat, Raja Laut Timur pun ketakutan. Wukong langsung meminta maaf. Wukong lalu memberitahu maksud kedatangannya, yaitu ingin meminjam beberapa senjata untuk rakyatnya. Raja Naga pun bersedia dan ia menyuruh monster gurita untuk membawanya. Namun gurita itu malah menyerang Wukong. Wukong pun terperangkap ke dalam sebuah gelembung. Namun Wukong masih tetap bisa keluar. Akhirnya Wukong yang marah meminjam senjata-senjata di sana dengan paksa. Dia juga mengambil jubah tempur untuk ia pakai sendiri. Saat akan kembali pulang, Wukong merasa tertarik dengan sebuah tiang yang menancap. Wukong pun mendekati tiang itu. Raja Naga lalu memberitahu kalau tiang itu berfungsi untuk mengendalikan tsunami dan menjaga ketenangan Laut Timur. Sejauh ini tidak ada satupun dewa yang mampu mengangkat tiang itu. Raja Naga kemudian menantang Wukong untuk mengangkatnya, dan jika bisa, tiang itu akan menjadi milik Wukong. Wukong pun menerima tantangan itu dan segera mengangkat tiang tersebut. Namun siapa sangka Wukong berhasil. Dia merubah tiang itu menjadi tongkat berukuran kecil dan memasukkannya ke dalam telinga. Alhasil tindakan yang dilakukan Wukong ini menyebabkan lautan menjadi pusaran dan terjadilah bencana tsunami besar di Laut Timur. Di gunung berapi, Fang juga melihat tsunami itu. Ia lalu mengeluarkan kipas sakti untuk melindungi para siluman yang berada di gunung berapi. Namun dia malah merasa kesakitan karena sedang hamil besar. Siluman kerbau lalu datang menolong istrinya itu. Ia lalu menggunakan kekuatannya untuk meruntuhkan bebatuan untuk menghalau tsunami yang datang menyerang. Si Brahma lalu berkata satu persatu ramalannya mulai terbukti kebenarannya. Sementara itu di Gunung Huakou, para kera menangkap beberapa siluman yang masuk ke wilayah kerajaan kera. Mereka lalu memasukkan para siluman ke dalam gelembung. Saat diperiksa ternyata salah satu siluman adalah siluman rubah putih yang dahulu pernah menjadi temannya Wukong. Tentu saja Wukong sangat senang bisa bertemu kembali dengan teman lamanya itu. Wukong bertanya kenapa para siluman itu bisa datang ke sini. Siluman rubah menjawab kalau rumah mereka telah hancur akibat tsunami. Mendengar itu Wukong merasa bersalah. Ia pun akhirnya mempersilahkan mereka untuk tinggal di Gunung Huakou. Wukong kemudian mengajak siluman rubah untuk mengelilingi pegunungan. Sementara di Kerajaan Langit, Raja Naga Laut Timur mengadu kepada Dewa Erlang tentang aksi siluman kera Wukong yang telah menghancurkan kerajaannya. Dewa Erlang menganggap kasus ini sangat sepele dan melarang Raja Naga melapor kepada Kaisar Giok karena Dewa Erlang sendiri yang akan membereskannya. Erlang lalu memerintahkan Naza untuk menangkap Wukong. Di tempat lain, Wukong dengan siluman rubah sedang romantisan. Tiba-tiba muncul naga menyerang mereka. Wukong dengan siluman rubah bergegas terbang kabur menghindar. Dalam pelariannya, ekor siluman rubah terbakar terkena serangan Naza. Dengan cepat Wukong melemparkannya ke danau. Wukong dan Naza lalu bertarung dengan sangat sengit cuy. Wukong berhasil menghindari serangan api Naza. Naza juga berhasil mengikat Wukong. Saat ia hendak membakarnya, tiba-tiba siluman kerbau datang mengusir Naza. Akhirnya Wukong pun berhasil diselamatkan. Ia berterima kasih kepada siluman kerbau karena telah menyelamatkannya. Di Istana Langit, Erlang melapor kelakuan Wukong kepada Kaisar Giok. Dewa Putih lalu menjelaskan kalau Wukong itu adalah muridnya. Wukong terlahir dari kristal Dewi Nuwa saat memperbaiki Istana Langit. Wukong itu masih sangat polos, belum bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Wukong tidak jahat, ia hanya perlu dididik. Kaisar memakluminya, ia akan memberikan Wukong kesempatan. Sementara itu siluman kerbau sedang merayu Wukong. Menurutnya Wukong itu sangat hebat dan tidak layak menjadi raja di Gunung Huakou saja. Wukong yang terlahir dari kristal Nuwa seharusnya menjadi dewa dan berkuasa di Istana Langit.
Wukong pun penasaran dan menanyakan apa yang menarik dari Istana Langit. Siluman kerbau memberitahu kalau di Istana Langit ada dewa yang bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Wukong pun menjadi semakin penasaran. Ia ingin belajar untuk menjadi kuat di Istana Langit. Wukong pun langsung terbang menuju Istana Langit. Di tempat lain, siluman kerbau menemui Dewa Erlang. Kerbau memiliki rencana untuk memasukkan Wukong ke dalam Istana Langit. Dan setelah masuk, biarkan Wukong memakan pil kekuatan yang bisa meningkatkan kekuatannya hingga ratusan kali. Siluman kerbau akan memancing amarahnya agar Wukong membenci Istana Langit. Dengan begitu, mereka akan memanfaatkan kekuatan Wukong untuk menghancurkan Istana Langit. Beberapa jam kemudian Wukong sampailah di gerbang Istana Langit. Di sana ia bertemu dengan Erlang. Erlang memberitahu setiap siluman yang memasuki gerbang pasti akan hancur. Erlang pun menantang Wukong apakah ia berani untuk masuk. Dengan santai Wukong pun langsung masuk yang ternyata ia masih selamat. Karena gerbang itu terbuat dari kristal Dewi Nuwa yang sama seperti tubuhnya sendiri. Ia lalu mengelilingi Istana Langit. Dari jauh Wukong melihat seseorang sedang mengatasi kudanya. Wukong pun turun untuk mengatasi kudanya. Dengan mudah Wukong berhasil membuat kuda itu senang. Tanpa Wukong sadari, orang yang dia bantu adalah Kaisar Langit. Erlang dan Dewa Putih datang menghadap. Wukong senang bertemu dengan gurunya dan beberapa teman seperguruannya. Di hadapan Kaisar, Wukong mengatakan jika Wukong ingin menjadi dewa. Kaisar tersenyum dan memberitahu bahwa untuk menjadi dewa tidak semudah yang dibayangkan. Butuh proses ribuan tahun dan pengalaman dalam jangka yang lama. Semua itu tergantung dengan proses Wukong sendiri. Namun karena Wukong bisa mengendalikan kuda langit, Kaisar memberi Wukong jabatan sebagai dewa penjaga kuda. Wukong pun senang dengan jabatan itu. Ia lalu memulai hari pertamanya sebagai dewa penjaga kuda. Namun lambat laun ia merasa kalau pekerjaannya ini sangat membosankan. Wukong mencoba menghibur diri dengan cara melompat ke sana kemari. Wukong mengajak para kuda untuk makan. Para kuda pun menjawab tidak bisa sekarang karena bukan waktunya. Wukong pun kesal tidak bisa bebas dan harus diatur seperti itu. Erlang lalu datang. Dia menghina Wukong sebagai dewa rendahan. Wukong harus berlutut di hadapan Erlang. Wukong pun menolak karena ia ingin seperti Alucard. Aku berlutut? Tidak akan. Erlang pun marah dan langsung mencabuk para kuda. Melihat hal itu Wukong semakin jengkel. Dengan cepat ia pun membebaskan kuda-kuda untuk berkeliaran di luar kandang mencari makan. Wukong pun terbang dengan para kuda mengelilingi Istana Langit. Para tentara mengejarnya. Wukong langsung bersembunyi di pohon persik. Melihat banyak sekali buah persik, Wukong penasaran dan mencicipi buah persik itu. Dan karena buahnya sangat enak, Wukong pun ketagihan dan memakan semua buah persik. Wukong lalu didatangi para dewi yang menjaga buah persik. Mereka menghina Wukong sebagai dewa berpangkat rendah yang tidak layak memakan buah persik. Karena buah itu untuk dewa yang berpangkat tinggi. Wukong pun sedih dan merasa tidak diterima. Akhirnya Wukong memutuskan untuk pulang. Sementara itu siluman kerbau sedang membuat kampak sakti yang terbuat dari jiwa-jiwa para siluman. Fang lalu datang menghentikan suaminya itu. Ia takut kejadian dahulu kala terulang kembali. Fang tidak mau kehilangan suaminya itu. Namun hal itu tidak membuat hati siluman kerbau ketakutan. Ia tetap akan melakukan penyerangan ke Istana Langit. Di Istana Langit, saat hendak pulang, Wukong melihat seorang dewi sedang mengumpulkan energi langit. Wukong lalu bertanya apa isi dari tungku besar itu. Dewi itu menjawab jika isinya adalah pil kekuatan yang dimasak 1000 tahun. Dan siapapun yang meminumnya kekuatannya pasti akan berlipat-lipat ganda. Dewi itu mengatakan hanya Kaisarlah yang berhak meminum pil itu. Wukong yang penasaran menghampiri tungku itu. Namun siapa sangka Dewi itu adalah Erlang yang menyamar. Di sisi lain Dewa Putih menyadari jika Wukong tengah berjalan menghadapi tungku. Ia pun mengeluarkan tali ajaib yang langsung mengikat Wukong. Erlang kemudian datang dan hendak menangkap Wukong. Dewa Putih menyuruh Wukong menyerah karena Wukong telah membuat kekacauan. Jika Wukong mengaku Kaisar Langit pasti akan memaafkannya. Namun Erlang dan pasukannya malah menyiksa Wukong tanpa ampun. Erlang berniat membunuh Wukong. Wukong yang marah melihat tungku api bisa menghancurkan tali ajaib. Dengan cepat Wukong langsung masuk ke dalam tungku itu untuk membakar tali yang mengikatnya. Di dalam tungku kobaran api dan sambaran petir menyerangnya. Wukong lalu melihat 3 butir pil sakti. Wukong pun meminumnya dan tiba-tiba tungku itu hancur. Wukong pun berhasil keluar dari dalamnya. Wukong langsung menghajar Erlang secara brutal. Erlang pun kesusahan menghadapi Wukong yang sekarang lebih kuat. Mereka berdua lalu mengeluarkan senjata sakti mereka masing-masing. Terjadilah pertempuran sengit. Erlang kabur. Wukong langsung mengejarnya.
Dewa Putih lalu menghadap Kaisar dan meminta maaf karena dia telah gagal mendidik Wukong. Namun Kaisar tidak marah dan membiarkan Wukong karena ia percaya semua ini adalah takdir yang harus Wukong lalui. Saat kembali ke Gunung Huako, Wukong sedih melihat para kera telah mati. Wukong juga menemukan tubuh siluman rubah putih yang telah tewas. Terlihat ada awan hitam yang menyelimuti lehernya. Wukong pun marah dan berniat balas dendam. Di saat Wukong menguburkan semua rakyatnya, tiba-tiba siluman kerbau datang memberitahu jika pelakunya adalah pasukan dari Istana Langit. Mendengar itu, Wukong menjadi marah besar. Ia langsung melesat ke Istana Langit untuk balas dendam. Wukong bertarung dengan 4 penjaga langit. Dengan satu serangan, keempat penjaga itu langsung mati. Wukong yang marah lalu menghancurkan gerbang di Istana Langit dengan mudah. Dari bawah, siluman kerbau tersenyum karena ia sadar gerbang Istana Langit telah berhasil dijebol. Ribuan pasukan langit lalu datang untuk menghadang Wukong. Wukong lalu mengeluarkan jurus 1000 bayangan untuk bertarung dengan pasukan langit. Wukong yang diselimuti dendam memporak-porandakan Istana Langit dalam sekejap saja. Dari bawah, siluman kerbau terbang menuju Istana Langit sambil membawa kampak saktinya. Di dalam istana, Kaisar Giok berubah menjadi naga untuk menghadapi Wukong. Sementara itu, siluman kerbau bekerja sama dengan Erlang untuk memberontak. Wukong lalu bertanya mengapa Kaisar tega membunuh semua rakyatnya di Gunung Huako. Kaisar Langit mengelak karena dia tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Siluman kerbau lalu melihat Dewa Putih hendak menghentikan Wukong. Dengan cepat, siluman kerbau langsung membunuh Dewa Putih. Wukong pun terkejut melihat gurunya mati. Lalu ia melihat asap hitam yang menyelimuti Dewa Putih sama persis dengan siluman rubah. Dari sinilah Wukong pun sadar kalau pelaku yang telah membantai rakyatnya adalah siluman kerbau itu sendiri. Merasa dibodohi, Wukong pun mengamuk menghampiri siluman kerbau. Sementara itu, siluman kerbau tengah bertarung dengan Kaisar Langit. Dengan kampak saktinya, siluman kerbau menebas Kaisar Langit bertubi-tubi hingga tidak berdaya. Di saat Erlang akan membunuh Kaisar, Wukong pun muncul dan menyerang Erlang hingga ngacleng. Di dalam istana, Erlang melihat siluman kerbau maju menuju singgahsana Istana Langit. Siluman kerbau pun membunuh Erlang karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Wukong kemudian muncul dari bawah menyerang siluman kerbau. Dengan penuh dendam, Wukong menyerang dengan kekuatan maksimal. Wukong yang sangat kuat membuat siluman kerbau kewalahan. Tidak menyerah, siluman kerbau lalu merubah wujudnya menjadi monster kerbau raksasa. Melihat itu, Wukong tidak gentar dan ikut-ikutan berubah wujud menjadi monster kera raksasa. Kedua monster itu bertarung sangat epik. Wukong lalu memotong tanduk kerbau dan melemparkannya ke bumi. Siluman kerbau pun akhirnya kalah. Setelah semuanya mereda, Wukong menemui Kaisar Langit. Ia meminta maaf karena telah menghancurkan Istana Langit. Mungkin butuh ribuan tahun untuk memperbaikinya kembali. Langit lalu berubah warna dan muncullah Buddha raksasa menghampiri Wukong. Buddha akan menghukum Wukong atas kelakuannya menghancurkan Istana Langit. Wukong pun mengakui kesalahannya dan ia akan menerima hukuman dari Buddha, yaitu dikurung di bawah Gunung 5 Jari hingga suatu saat nanti ada seseorang yang akan membebaskannya. Dan Wukong diramalkan akan menemani orang itu untuk mencari kitab suci. Beberapa tahun kemudian, Fang dan anaknya menemui seekor kerbau yang tanduknya putus sebelah. Dan ia adalah siluman kerbau yang dikutuk. 500 tahun pun berlalu. Dewi Kuan Yin mengutus biksu suci bernama Biksu Tong untuk pergi ke barat mencari kitab suci. Hingga suatu saat sampailah Biksu Tong di Gunung 5 Jari, di mana di dalamnya terdapat Sun Wukong yang terperangkap. Saat Biksu Tong hendak melewati Gunung 5 Jari, dia dikejar-kejar oleh siluman harimau putih. Biksu Tong yang panik masuk ke dalam gua yang sempit. Harimau itu tetap mengejarnya. Di dalam gua, Biksu Tong terkejut melihat sosok kera yang menyuruhnya untuk menghancurkan segel suci yang ada di sana. Jika segel itu diruksak, kera itu berjanji akan menolong Biksu Tong dari kejaran harimau. Biksu Tong pun bersedia membantu. Dia langsung meruksak segel itu. Tiba-tiba Gunung 5 Jari pun terbelah. Wukong akhirnya bebas setelah 500 tahun terperangkap di dalamnya. Untuk menepati janjinya, Wukong langsung memanggil tongkat sakti. Dan dengan mudah Wukong mengalahkan harimau itu. Wukong kemudian melihat Biksu Tong dengan seksama. Wukong teringat perkataan Buddha kalau suatu saat nanti ada seorang biksu suci yang akan menyelamatkannya dari Gunung 5 Jari. Wukong ditakdirkan untuk menemani biksu itu pergi ke barat mencari kitab suci. Namun Biksu Tong yang ketakutan menolak untuk ditemani. Dia sangat takut dengan Wukong. Mendengar hal itu, Wukong pun senang. Dia terbebas dari tugasnya. Wukong pun langsung melesat pergi. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Mahkota suci milik Biksu Tong yang ia dapat dari Dewi Kuan Yin tiba-tiba terbang dengan sendirinya. Mahkota itu menempel di kepala Wukong dan menyeretnya kembali. Wukong lalu memaksa Biksu Tong untuk melepaskan mahkota itu. Biksu Tong kebingungan. Dia tidak tahu cara melepaskannya.
Biksu Tong lalu melihat sebuah tulisan di mahkota itu. Dia pun mulai membacanya. Namun bukannya lepas, mahkota itu malah membuat Wukong kesakitan yang dahsyat. Wukong yang marah berniat membunuh Biksu Tong. Dari atas tiba-tiba datang Dewi Kuan Yin. Sang Dewi memberitahu kalau hal ini adalah takdirnya. Jika Wukong ingin mahkota di kepalanya terlepas, Wukong harus melindungi dan menemani Biksu Tong pergi ke biara guntur yang ada di barat untuk mencari kitab suci. Wukong yang kesal lalu melompat dan terbang melesat menuju barat untuk mengambil kitab suci sendirian. Bukannya sampai, Wukong ini malah kembali lagi ke tempat asal. Biksu Tong pun menjelaskan kalau mereka tidak boleh terbang ke barat begitu saja, karena mereka harus mengalami segala macam cobaan yang akan dilalui di setiap perjalanan. Dari dalam danau tiba-tiba muncul seekor naga Yujong yang langsung memakan kuda milik Biksu Tong. Wukong pun terbang menghajar naga itu dan mengalahkannya. Karena naga itu telah memakan kuda milik Biksu Tong, akhirnya Wukong menyihir naga itu menjadi kuda untuk dinaiki oleh Biksu Tong. Mereka pun memulai perjalanan ke barat mencari kitab suci. Sementara itu di kerajaan tebing terlihat keadaannya sangat sepi karena penduduknya diteror oleh siluman tengkorak. Di sebuah rumah seorang ayah dan anaknya bersiap-siap untuk menutup toko. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh beberapa sosok hitam bertopeng. Sosok itu mengaku sebagai siluman tengkorak yang akan menculik anak kecil. Beberapa saat kemudian muncullah siluman kelelawar yang menangkap salah satu siluman tengkorak. Lalu muncul juga siluman ular dan siluman kadal. Siluman-siluman itu memakan orang-orang yang mengaku sebagai siluman tengkorak. Dari luar lalu muncul sosok asap putih yang aneh. Itu adalah siluman tengkorak yang asli. Siluman tengkorak marah karena ada manusia yang mengaku-ngaku sebagai dirinya dan menculik anak-anak. Siluman tengkorak lalu melahap jiwa-jiwa orang yang mengaku sebagai dirinya hingga tewas. Tidak hanya itu, para siluman yang lain juga memakan ayah dan anak yang ada di sana. Siluman tengkorak lalu kembali ke markas kediamannya. Di dalam markas setelah melahap jiwa manusia, siluman tengkorak melakukan ritual untuk membuat tubuhnya menjadi awet muda. Dari dalam kaca ajaib, ia melihat Biksu Tong sudah sampai di wilayahnya. Sementara itu Wukong dan Biksu Tong sampai di sebuah kuil aneh yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sini Wukong merasakan ada yang aneh. Tiba-tiba Wukong didekati oleh seorang pria yang bertingkah aneh. Pria itu lalu berusaha mendekati Biksu Tong. Dengan mata api Wukong melihat wujud asli pria itu yang ternyata sosok siluman babi. Wukong langsung menghajarnya. Siluman babi memanggil temannya untuk membantu. Dengan mudah Wukong berhasil menghajar mereka berdua. Siluman babi yang marah lalu berubah wujud menjadi monster babi. Namun tetap saja Wukong berhasil mengalahkannya. Akhirnya siluman babi dan temannya itu menyerah dan meminta ampunan. Siluman babi itu bernama Pat Kai dan temannya bernama Wujing. Ternyata mereka berdua telah diutus oleh Dewi Kuan Yin untuk menunggu biksu suci yang melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci. Mereka berdua ditakdirkan untuk mengawal Biksu Tong pergi ke barat. Di tempat lain, siluman tengkorak masih mengamati pergerakan Biksu Tong. Dia berniat memakan Biksu Tong agar bisa hidup abadi dan tidak usah repot-repot lagi melahap jiwa-jiwa manusia yang tidak berguna. Anak buah siluman tengkorak lalu memperingatkan kalau saat ini Biksu Tong dilindungi oleh siluman kera yang sangat kuat. Siluman tengkorak tidak takut dan sudah memiliki ide untuk mengatasi kera itu. Di tempat lain, Biksu Tong dan ketiga muridnya memasuki sebuah hutan terkutuk. Hutan itu diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Saat ini perbekalan mereka sudah habis. Mereka pun kelaparan. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sebuah rumah yang aneh. Mereka pun mendekatinya. Pat Kai yang kelaparan memasuki rumah itu lebih dulu. Di sisi lain, siluman tengkorak merubah wujudnya menjadi sosok nenek tua. Nenek tua itu pun keluar dari dalam rumah untuk menyambut Biksu Tong. Nenek tua ini lalu berpura-pura ketakutan saat melihat mereka. Namun Biksu Tong mencoba menenangkan nenek itu. Merasa ada yang aneh, Wukong akan menggunakan mata api untuk memeriksanya. Namun si nenek mengibaskan kain dan membuat Wukong kelilipan. Wukong tidak bisa menggunakan mata apinya. Dari kejauhan Pat Kai melihat dua gadis cantik yang mengawasinya. Si nenek lalu mempersilahkan mereka semua untuk beristirahat di dalam rumahnya. Pat Kai lalu bertanya mengenai dua gadis yang ia lihat tadi. Nenek tua mengaku kalau mereka berdua adalah putrinya. Pat Kai lalu berubah wujud menjadi manusia ganteng. Dia ingin berkenalan dengan dua manusia itu. Biksu Tong yang merasa malu menyuruh Wujin untuk mengawasi Pat Kai. Melihat Wukong yang terus menggosok matanya, Biksu Tong menyuruh Wukong mencuci matanya di sungai terdekat. Awalnya Wukong menolak untuk pergi karena ia mencurigai sesuatu. Namun Biksu Tong yang kasihan memaksanya. Ia mengaku tidak apa-apa ditinggal oleh Wukong. Wukong kemudian mengeluarkan tongkat sakti. Ia membuat lingkaran ajaib yang akan melindungi Biksu Tong dari serangan apapun. Selama Biksu Tong ada di dalamnya, biksu akan aman.
Wukong kemudian pergi. Setelah Biksu Tong sendirian, diam-diam siluman tengkorak mencoba menyerang Biksu Tong. Namun dia terlindungi oleh lingkaran ajaib. Biksu Tong lalu bertanya kenapa si nenek tinggal di tengah hutan. Nenek tua itu pun bercerita, dahulu kala saat ia berumur 16 tahun, dia dipaksa menikah dengan pangeran kerajaan. Semenjak pernikahan, para rakyat kerajaan mengalami kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Akhirnya si nenek dituduh sebagai pembawa sial bagi kerajaan. Semua orang lalu mengikatnya di tebing dan membiarkannya dimakan burung gagak sampai mati. Namun secara ajaib nenek itu berhasil selamat. Mendengar cerita itu, Biksu Tong kasihan dan berjalan mendekati si nenek. Di sisi lain, tongkat sakti Wukong bergetar, memberikan pertanda Biksu Tong telah keluar dari lingkaran. Wukong pun dengan cepat bergegas kembali. Lalu dengan mata apinya, Wukong melihat wujud asli siluman tengkorak. Nenek itu lalu berpura-pura pingsan. Terlihat asap putih keluar dari tubuh si nenek. Wukong pun mengejarnya hingga masuk ke dalam hutan. Di sana Wukong bertarung dengan siluman tengkorak. Di tengah pertarungan, Wukong melihat Patkai dan Mujin dalam bahaya. Ia pun mendekatinya. Sementara siluman tengkorak kembali ke dalam rumah. Wukong lalu membunuh siluman ular yang hendak menyerang Patkai dan siluman kelelawar yang akan menyerang Wujin. Di saat siluman tengkorak akan membunuh Biksu Tong, Wukong datang dan langsung menaklnya. Biksu Tong kaget. Ia melihat nenek tua yang ada di hadapannya tewas oleh Wukong. Tentu saja Biksu Tong marah, ia mengira Wukong telah membunuh nenek-nenek yang tidak bersalah. Biksu Tong tidak mau Wukong berbuat sesuka hati untuk membunuh orang. Biksu Tong kemudian membacakan doa-doa yang membuat Wukong langsung merasa kesakitan. Dari atas, siluman tengkorak melihatnya. Malam harinya Biksu Tong mendekati Wukong yang sedang merenung sendirian. Biksu Tong meminta maaf karena telah membuat Wukong menderita. Ia tidak bermaksud mengendalikan Wukong. Biksu Tong tidak ingin Wukong membunuh orang secara sembarangan. Saat membacakan doa-doa tadi, ternyata Biksu Tong bisa merasakan kesakitan yang dirasakan oleh Wukong. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan lagi perjalanan. Mereka akhirnya sampai di kerajaan tebing. Biksu Tong melihat pengumuman di tembok tentang anak-anak yang diculik oleh siluman tengkorak. Kabar kedatangan Biksu Tong ini terdengar juga oleh sang raja. Sang raja lalu mengundang Biksu Tong dan ketiga muridnya untuk makan malam. Di dalam istana, Biksu Tong melihat lukisan siluman tengkorak. Dia lalu bertanya mengenai hilangnya anak-anak di kerajaan ini. Sang raja pun bercerita dahulu kala kerajaan ini adalah kerajaan yang makmur. Namun semua itu berubah sejak siluman tengkorak muncul dan meneror masyarakat dengan cara memakan anak-anak. Sang raja dan semua orang bersujud meminta Biksu Tong untuk mengusir siluman tengkorak. Dari dalam lukisan tiba-tiba muncul siluman tengkorak yang asli. Siluman tengkorak menyebut cerita sang raja barusan adalah hoak. Siluman tengkorak lalu menghajar para tentara istana yang ada di sana. Ia kemudian mendekati Biksu Tong dan meminta izin jika ia ingin menantang Wukong untuk duel di luar istana. Siluman tengkorak pun pergi dan disusul oleh Wukong. Di luar istana mereka tidak bertarung. Siluman tengkorak malah mengajak Wukong untuk bersantai. Siluman tengkorak lalu mengaku bisa membantu Wukong melepaskan mahkota terkutuk di kepalanya. Setelah ia melahap Biksu Tong hingga mati dan mahkota itu akan terlepas dengan sendirinya. Siluman tengkorak lalu menunjukkan para manusia yang sedang menjadikan keras sebagai bahan hiburan. Siluman tengkorak pun bertanya, apakah Wukong yang kuat ini mau disuruh-suruh oleh manusia biasa dan lemah? Jika Wukong ingin bebas, siluman tengkorak menyuruh Wukong membawa Biksu Tong ke hadapannya malam ini juga. Siluman tengkorak kemudian pergi. Di dalam kerajaan, para pengawal kerajaan menusuk para bocil yang mereka tangkap untuk diambil darahnya. Mereka lalu membawa darah itu untuk diminum sang raja. Ternyata raja menderita penyakit yang sangat parah dan hanya dengan meminum darah para bocil, penyakit itu akan hilang tapi untuk sesaat saja. Sang raja marah karena darah para bocil sudah tidak mempan lagi. Akhirnya sang raja pun berniat memakan Biksu Tong malam ini juga agar kutukannya bisa hilang secara abadi. Di sisi lain, Wukong menemui Biksu Tong. Ia bertanya apakah Biksu Tong benar-benar ingin menyadarkan siluman tengkorak. Dengan lemah lembut, Biksu Tong menjawab ia ingin sekali menyadarkan siluman tengkorak. Saat tengah malam, Biksu Tong berjalan sendirian di tengah kota. Tiba-tiba, siluman tengkorak muncul di hadapannya. Dari belakangnya muncul juga Biksu Tong yang lain, sehingga menjadi dua cuy. Siluman tengkorak pun marah dan berniat menusuk salah satunya. Ternyata salah satunya adalah Wukong yang menyamar. Patkai dan Wujing juga ada di sana. Ternyata Wukong sengaja menjebak siluman tengkorak. Dari belakang muncullah anak buah siluman tengkorak, yaitu siluman kelelawar, kadal, dan juga ular. Wukong dan yang lain pun bertarung melawan siluman tengkorak dan antek-anteknya. Wujing berhasil membunuh siluman ular.
Di tengah pertarungan, Biksu Tong diculik oleh seseorang. Melihat itu, Wujing meminta bantuan Wukong mencari gurunya. Dengan pendengaran dan penciuman yang tajam, Wukong mulai mencari gurunya. Di tempat lain, Biksu Tong melihat para bocil dimasukkan ke dalam penjara. Sang raja lalu datang. Dia berniat memakan Biksu Tong untuk mengobati penyakitnya. Di saat Biksu Tong hendak dibunuh, muncullah Wukong yang langsung menyelamatkannya. Wukong lalu berniat membunuh sang raja. Namun Biksu Tong mencegahnya. Ia tidak mau terjadi lagi pembunuhan. Wukong kemudian membebaskan para bocil yang dikurung. Biksu Tong menggandeng mereka semua untuk keluar. Keesokan harinya saat akan pergi dari kerajaan tebing, Biksu Tong dihampiri orang-orang yang membawa banyak makanan. Mereka berterima kasih karena Biksu Tong telah menyelamatkan anak-anak mereka. Namun Wukong melihat salah satu anak adalah jelmaan siluman yang menyamar dan hendak membunuh Biksu Tong. Dengan cepat Wukong memukulnya hingga terjatuh. Biksu Tong marah melihat tindakan Wukong ini. Wukong pun mencoba menjelaskan kalau anak ini adalah jelmaan siluman. Namun Biksu Tong tetap marah karena ia tidak peduli siluman maupun bukan, Wukong tidak boleh menghajarnya. Dari belakang ibu anak itu datang, ternyata wanita itu adalah siluman tengkorak yang menyamar. Wukong pun marah dan langsung membunuh wanita itu hingga tewas. Saat Wukong akan membunuh anaknya, Biksu Tong langsung membacakan doa-doa untuk menghentikan Wukong. Wukong pun kesakitan hingga berguling-guling. Merasa ada kesempatan, anak siluman itu berniat membunuh Biksu Tong saat ini juga. Namun Wukong yang masih merasa kesakitan berusaha bangkit dan membunuh anak itu. Di sini Biksu Tong terdiam. Ia sedih dan merasa kelakuan Wukong sudah keterlaluan. Biksu Tong pun akhirnya mengusir Wukong. Ia tidak membutuhkannya lagi. Wukong pun lagi-lagi mencoba menjelaskan jika anak itu adalah jelmaan siluman. Namun Biksu Tong tidak peduli dan tetap mengusir Wukong. Karena ia tidak mau perjalanannya menuju barat menjadi alasan Wukong untuk membunuh sesuka hati. Biksu Tong meminta Wukong untuk pergi saat ini juga. Wukong yang sedih pun bersujud dan langsung melesat pergi. Tiba-tiba dari atas siluman tengkorak datang menculik Biksu Tong. Patkai dan Wujing pun kebingungan. Patkai lalu memiliki ide untuk menyelamatkan Biksu Tong, yang dimana dia akan pergi ke pegunungan Huako untuk meminta bantuan kepada Wukong. Sementara Wujing akan menyerang markas siluman tengkorak untuk mengulur-ngulur waktu. Di tempat lain, Biksu Tong bertanya kenapa siluman tengkorak tega melakukan hal ini. Siluman tengkorak menjawab jika ia berhasil memakan Biksu Tong, maka ia akan hidup abadi. Ternyata cerita dahulu yang dirinya diikat di tebing dan dibiarkan meninggal merupakan kisah nyata dari siluman tengkorak. Namun ia bereinkarnasi kembali dan memiliki dendam kepada manusia sehingga berubah wujud menjadi siluman tengkorak. Biksu Tong menyuruh siluman tengkorak untuk tobat dan menghilangkan rasa benci di dalam dirinya. Namun siluman tengkorak menolak untuk tobat. Sementara itu Wukong dihadang oleh Dewi Kuan Yin. Di pegunungan Huako, Patkai gagal bertemu dengan Wukong. Patkai pun malah mengambil jubah tempur milik Wukong. Sementara di markas tengkorak, Wujing dihadang ribuan pasukan tengkorak yang bangkit dari dalam tanah. Terjadilah pertarungan Solo versus Saerwe cuy. Karena jumlahnya sangat banyak, Wujing pun mulai kewalahan. Tiba-tiba datanglah Patkai yang memakai jubah tempur milik Wukong. Mereka berdua lalu dikepung oleh pasukan tengkorak. Sementara itu Dewi Kuan Yin memberitahu Wukong jika Biksu Tong telah bersabar menunggu selama 9 kehidupan untuk bertemu dengan Wukong. Biksu Tong ditakdirkan akan menuntun dan membimbing Wukong pada ajaran Buddha. Dengan rasa kecewa, Wukong berkata jika ia telah diusir. Sang Dewi pun menjawab bahwa Wukong sendirilah yang membuat semua ini terjadi. Karena Wukong selalu melihat segala hal dari sudut pandangnya sendiri, yaitu mata api. Berbeda dengan Biksu Tong yang selalu melihatnya dengan mata hati. Sang Dewi pun memberitahu jika Biksu Tong saat ini dalam bahaya. Dia memerlukan Wukong. Di tempat lain, Biksu Tong bersedia untuk dimakan oleh siluman tengkorak dengan harapan kematian Biksu Tong bisa melenyapkan kebencian di hati siluman tengkorak. Di saat itulah siluman tengkorak langsung menyedot jiwa Biksu Tong. Dari luar Wukong pun datang. Jubah tempurnya terbang menghampiri Wukong. Hanya dengan satu serangan, Wukong berhasil mengalahkan ribuan pasukan tengkorak dalam sekejap. Wukong kemudian melemparkan tongkat sakti untuk mencegah siluman tengkorak melahap jiwa Biksu Tong. Siluman tengkorak marah. Ia langsung pergi keluar untuk bertarung dengan Wukong. Namun Wukong yang kuat membuat dia kewalahan. Wukong lalu melemparkan siluman tengkorak menembus gunung. Wukong kemudian pergi menyelamatkan gurunya. Ia lalu bersujud meminta maaf. Biksu Tong pun senang melihat Wukong kembali. Sementara itu siluman tengkorak ngamuk. Ia langsung mengeluarkan jurus sakti untuk merubah wujudnya menjadi monster tengkorak raksasa.
Ia lalu menyerang Patkai dan Wujing. Siluman tengkorak memakan Wukong dan Biksu Tong. Namun Wukong langsung menghancurkan tubuh monster tengkorak untuk menyelamatkan Biksu Tong. Tetapi siluman tengkorak masih menangkap Biksu Tong. Siluman tengkorak lalu baku hantam dengan Wukong. Dengan bersusah payah, Wukong menghancurkan tubuh siluman tengkorak. Siluman tengkorak tidak mau kalah, ia pun melemparkan Wukong. Wukong lalu mengeluarkan jurus 1000 bayangan untuk mengeroyok monster tengkorak dari segala sisi. Hingga akhirnya monster itu pun hancur menjadi kecil-kecil. Terlihat arwah siluman tengkorak mulai hilang. Dan karena dosa-dosanya, siluman tengkorak akan musnah dan tidak akan bisa bereinkarnasi kembali. Biksu Tong lalu meminta Buddha memberikan kesempatan siluman tengkorak untuk bereinkarnasi lagi menjadi manusia. Buddha pun menjawab satu-satunya cara agar siluman tengkorak bisa bereinkarnasi kembali, yaitu dengan mengorbankan nyawa Biksu Tong sendiri. Biksu Tong pun bersedia, dan Buddha langsung mengabulkannya. Namun siluman tengkorak menolak untuk hidup kembali. Akhirnya Biksu Tong tidak jadi mati. Biksu Tong lalu meminta Wukong untuk membunuhnya agar siluman tengkorak bisa bereinkarnasi kembali menjadi manusia. Tentu saja Wukong menolak karena dia sangat jahat. Sambil menangis, Biksu Tong berkata apa gunanya jika ia mendapatkan kitab suci jika di sepanjang perjalanannya ia gagal mencerahkan orang-orang yang diselimuti kebencian. Biksu Tong memutuskan untuk membimbing siluman tengkorak agar bisa bereinkarnasi kembali. Lagi-lagi Biksu Tong memaksa Wukong untuk membunuhnya. Wukong pun menangis dan Wukong berjanji akan menunggu gurunya itu di kehidupan yang akan datang. Dengan berat hati, Wukong pun memukul gurunya hingga mati. Dan secara ajaib, Biksu Tong berubah menjadi patung batu. Akibat hal itu, siluman tengkorak bisa bereinkarnasi kembali menjadi manusia. Keesokan harinya, Wukong, Patkai, dan Wujing melanjutkan lagi perjalanan sambil membawa patung Biksu Tong. Dari atas, Dewi Kuan Yin meneteskan air ajaib yang membuat Biksu Tong hidup kembali. Setelah berjalan cukup jauh, kali ini Biksu Tong dan ketiga muridnya sedang menyusuri sungai Amazon. Di saat itu Patkai merasakan aura jahat yang sangat kuat di depan mereka. Perahu itu mengikuti aliran sungai di antara celah tebing yang sangat tinggi. Mereka semua lalu dikejutkan oleh kemunculan monster ikan raksasa yang bergerak di bawah mereka. Monster ikan itu lalu berubah bentuk menjadi siluman ikan yang menjadi penjaga sungai ini. Patkai lalu meminta izin untuk lewat kepada siluman ikan. Siluman ikan itu malah marah dan menyuruh mereka untuk pergi jika tidak ingin dimakan olehnya. Wukong pun kesal, dia tidak terima ditantang. Selain itu, memang sudah tidak ada jalan lain lagi. Wukong pun menyuruh Wujin untuk tetap gaskeun dan tidak usah mempedulikan siluman ikan. Tentu saja, perbuatan mereka ini membuat siluman ikan murka. Siluman ikan lalu berubah wujud menjadi ikan raksasa menyerang Wukong and the gang. Wujing yang panik langsung mengeluarkan kemampuannya untuk melesat dengan kecepatan yang tinggi. Namun mereka masih saja dikejar oleh monster ikan yang mengamuk itu. Di saat perahu akan dimakan, tiba-tiba dari langit muncul tangan Buddha membuat portal ajaib untuk menyelamatkan Biksu Tong dan yang lain. Mereka pun masuk ke dalam portal dan menuju ke tempat lain. Biksu Tong dan yang lainnya terjatuh dari tempat yang tinggi. Namun Biksu Tong tidak sengaja melihat sosok wanita cantik yang tengah memanjat tebing. Mereka berdua saling bertatapan nih. Bebatuan yang jatuh membuat wanita itu juga terjatuh bersama Biksu Tong. Wanita itu lalu diselamatkan oleh rusa miliknya, sementara Wukong berhasil menyelamatkan Biksu Tong. Wanita tadi lalu menghampiri Biksu Tong CS. Dengan rasa heran, wanita ini bertanya apakah mereka ini adalah laki-laki. Biksu Tong pun menjawab kalau dia adalah laki-laki. Wanita itu pun tersenyum dan kemudian pergi. Ia pergi menuju sebuah kerajaan yang ada di dekat sana. Dan siapa sangka wanita ini ternyata seorang ratu dari kerajaan tersebut. Di dalam perpustakaan kerajaan, ratu menceritakan kejadian barusan saat bertemu dengan rombongan Biksu Tong yang merupakan pria. Para pengawalnya pun bingung, karena sejak dari dulu tidak ada satupun pria yang mampu memasuki wilayah kerajaan ini. Ratu mengaku saat melihat pria barusan, ratu merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdetak sangat kencang. Akhirnya ratu pun memerintahkan pengawalnya untuk membuka naskah kuno peninggalan leluhur untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepadanya saat ini. Dengan cara melompat-lompat, pengawal pun membacakan naskah itu. Dia memberitahu kalau pria adalah makhluk paling berbahaya di dunia. Jika wanita merasakan gugup, tubuh bergetar, dan jantung berdetak tidak karuan, itu tandanya sudah mulai terkena racun cinta dari pria. Si pengawal berusaha mencari tahu obatnya, namun ternyata ada bagian naskah kuno yang hilang. Seorang permaisuri yang selalu membimbing ratu kemudian datang.
Ia memberitahu kalau racun cinta sangat mematikan dan satu-satunya cara mengobatinya ialah dengan membunuh pria itu. Permaisuri pun langsung memerintahkan pasukan untuk menangkap para pria yang barusan bertemu dengan ratu. Sementara itu Biksu Tong dan yang lain kehilangan Patkai. Ternyata Patkai sedang sibuk mengintip sekelompok wanita yang sedang mandi di sungai. Patkai pun sagne dan tidak kuat menahan lagi si Kepin yang mulai berontak. Dia lalu berubah menjadi pria ganteng dan terbang mendekati para wanita itu. Bukannya tertarik, wanita-wanita ini malah menangkap Patkai dan menghajarnya. Patkai pun menunjukkan wujud aslinya yaitu babi. Sementara itu Biksu Tong dan yang lain dikepung oleh pasukan wanita. Awalnya Wukong mau membunuh mereka semua, namun Biksu Tong melarangnya melawan. Alhasil mereka pun ditangkap dan dibawa menuju kerajaan. Di perjalanan Wukong dan yang lain terkejut melihat semua penduduk di kerajaan ini adalah wanita dan tidak ada satupun pria. Biksu Tong lalu bertanya apa kesalahan mereka. Si pengawal pun menjawab kalau menjadi pria adalah kejahatan berat di tempat ini. Mereka pun lalu dibawa masuk ke dalam istana. Mereka terkejut melihat ratu adalah wanita penunggang rusa yang barusan mereka temui. Seorang prama lalu memperlihatkan lukisan ramalan kuno yang dimana terdapat gambar Biksu Tong, Patkai, Wukong, dan Wujing di sana. Lukisan itu meramalkan bahwa mereka berempat akan membawa kehancuran bagi kerajaan wanita. Sang permaisuri pun langsung memerintahkan pasukan untuk mengeksekusi para pria ini. Ratu lalu mencegahnya. Ia setuju para pria ini dieksekusi, namun ia ingin menginterogasi mereka lebih dulu. Permaisuri pun bersedia menunda eksekusi ini. Malam harinya saat di penjara, Wukong meminta izin kepada Biksu Tong untuk membobol penjara dengan kekuatannya. Biksu Tong pun memberi izin. Tidak memerlukan waktu lama, Wukong berhasil membobol pintu itu dengan mudah. Di depan pintu, sang ratu dan para pengawalnya datang ke penjara. Namun mereka terkena serangan pintu saat Wukong dan yang lain mencoba kabur. Dengan cepat Biksu Tong dan yang lain langsung terbang menghindari para wanita. Namun mereka terhalang oleh perisai sakti tak kasat mata yang membuat mereka terpental kembali. Wukong yang penasaran mencoba melemparkan Patkai ke atas. Dan seperti tadi, Patkai pun terpental kembali. Ternyata kerajaan wanita ini dilindungi oleh perisai sakti yang sangat kuat. Wukong sendiri juga tidak tahu cara membobolnya. Akhirnya mereka pun berencana kembali untuk bertanya kepada sang ratu cara membobol perisai ini. Mereka lalu kembali dan masuk ke dalam penjara lagi. Setelah ratu dan yang lainnya siuman, ratu kemudian menginterogasi mereka satu persatu. Wukong dan yang lainnya diinterogasi oleh para pengawalnya. Sementara ratu sendiri menginterogasi Biksu Tong. Ratu mengaku kalau ia merasakan perasaan yang aneh saat pertama kali bertemu Biksu Tong. Namun permaisuri memberitahunya kalau itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ratu lalu bertanya apakah Biksu Tong adalah pria yang jahat dan apakah Biksu Tong merasakan perasaan yang sama padanya. Biksu Tong pun kebingungan. Ia lalu menjelaskan kalau dia adalah seorang biksu suci yang memiliki aturan dan pantangan yang harus ia laksanakan. Biksu Tong lalu memohon kepada ratu untuk membebaskan mereka karena dia memiliki kewajiban untuk pergi ke barat mencari kitab suci. Biksu Tong lalu menyerahkan buku diari miliknya yang berisi catatan perjalanannya selama ini. Wukong kemudian muncul. Dia bertanya bagaimana caranya menjebol perisai sakti untuk keluar dari tempat ini. Ratu tidak tahu caranya, tapi ia akan mencari tahu di perpustakaan kerajaan. Permaisuri pembimbing kemudian datang. Melihat kedekatan ratu dengan Biksu Tong, tentu saja permaisuri pun marah. Permaisuri memutuskan akan mengeksekusi mereka esok hari. Dan siapa sangka ratu menyetujuinya. Keesokan harinya Biksu Tong dan yang lain diikat di tiang eksekusi. Mereka akan dipanah oleh para pengawal hingga mati. Ternyata salah satu pengawal adalah ratu yang menyamar. Ia memberitahu kalau panah eksekusi telah ia ganti dengan panah mainan. Namun ia meminta Wukong dan yang lain untuk berpura-pura mati karena ratu memiliki rencana bagus. Eksekusi pun dimulai. Wujing dipanah pertama kali. Dia pun berpura-pura mati. Selanjutnya adalah Biksu Tong. Namun Biksu Tong yang merupakan biksu suci, dirinya tidak bisa berbohong. Akhirnya Wujing terpaksa melemparkan batu kepada gurunya itu agar pingsan. Wukong kemudian terkena panah. Ia malah beratraksi seolah-olah nyawanya keluar dari dalam tubuhnya. Berbeda dengan Patkai yang tiba-tiba panah eksekusinya diganti dengan panah yang lebih besar dan banyak. Hal itu dilakukan karena Patkai sangat jelek dibandingkan ketiga rekannya. Panah pun ditembakkan dan menancap banyak di perut Patkai. Ratu dan pengawalnya lalu membawa Biksu Tong dan yang lain ke kuil rahasia di balik air terjun. Patkai masih pingsan karena ia terkena panah sungguhan. Namun Wujin menjelaskan kalau hal itu tidak akan membuat Patkai mati.
Ratu lalu memberitahu kalau mereka saat ini berada di tepi Sungai Ibu. Disinilah para wanita berasal. Ratu lalu menceritakan dahulu kala leluhur mereka dikhianati oleh seorang pria dan bahkan hampir dibunuh. Merasa muak, leluhur mereka lalu datang ke tempat ini membuat perisai untuk menyendiri. Leluhur mereka juga membuat catatan mengenai dunia luar di dalam buku besar yang disimpan di perpustakaan kerajaan. Namun ada bagian buku yang robek dan hilang entah kemana. Padahal bagian yang hilang itu memberitahu bagaimana caranya keluar dari kerajaan wanita. Ratu mengajak mereka ke sini karena kemungkinan bagian yang hilang tersebut masih ada di tempat ini. Namun mereka harus hati-hati karena tempat ini dijaga oleh 2 kalajengking raksasa. Wukong dan yang lain tidak takut dan langsung berpencar untuk mencari lembaran buku yang hilang. Di tengah pencariannya, Wukong melihat sesuatu yang aneh. Setelah dipaksa keluar, ternyata itu adalah bagian buku yang hilang dan bisa bergerak ke sana kemari. Mereka pun langsung mengejarnya. Lembaran itu mengejek Wukong dan membangunkan 2 kalajengking raksasa untuk melindunginya. Terjadilah pertarungan dahsyat sambil mengejar lembaran buku itu. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka berhasil memanah lembaran ajaib. Namun lembaran itu malah menjatuhkan semua tulisannya ke dalam kubangan air. Biksu Tong pun langsung melompat untuk mengambil tulisan-tulisan itu kembali. Wujing lalu melompat untuk menyusul gurunya itu. Cipratan air juga membuat Pat Kai tersadar. Dengan kekuatan api, Wukong memaksa lembaran itu untuk menunjukkan bagaimana caranya keluar dari kerajaan ini. Tiba-tiba terlihat gambar gerbang ajaib yang akan terbuka jika merasakan adanya cinta sejati. Mendengar kata cinta, seorang pengawal tiba-tiba teringat sesuatu dan menceritakan dahulu kala seorang wanita dari kerajaan ini jatuh cinta dengan siluman ikan. Tapi mereka tidak bisa bertemu karena terpisahkan oleh perisai sakti. Mereka pun hanya bisa berkomunikasi dengan telepati saja. Si wanita tidak tahu caranya keluar, sedangkan siluman ikan tidak tahu caranya masuk ke dalam kerajaan. Pat Kai, Wujing, dan Biksu Tong tiba-tiba merasakan yang aneh. Perut mereka membesar dengan sendirinya seperti hamil. Ratu kemudian memberitahu kalau air dari Sungai Ibu bisa membuat siapapun yang meminumnya menjadi hamil. Dan dalam waktu 3 hari mereka pun akan melahirkan. Wukong panik karena hanya dia sendiri yang tidak hamil. Salah satu pengawal lalu memberitahu jika di dalam hutan ada seorang wanita bernama Ruyi yang bisa membuatkan ramuan penggugur kandungan. Tanpa pikir panjang, Wukong pun bergegas menemui Ruyi. Setelah bertemu dengan Ruyi, Wukong meminta penggugur kandungan. Ruyi pun memberitahu kalau ramuan penggugur itu ada di dalam air matanya. Ia pun menyuruh Wukong untuk menceritakan kisah cinta sejati sampai dia menangis. Wukong pun kebingungan karena dia tidak tahu apa itu cinta. Sementara itu, Biksu Tong merasakan bayi yang sedang dia kandung mulai bergerak. Biksu Tong menjadi tidak tega jika harus menggugurkannya karena itu sama saja membunuh. Di tempat lain, Wukong memohon kepada Ruyi untuk memberikan ramuan itu karena ia harus segera pergi ke barat mencari kitab suci demi membebaskan umat manusia dari penderitaan dan rasa sakit. Ternyata cerita itu membuat Ruyi terharu. Dia pun mulai meneteskan air matanya. Wukong pun bergegas kembali untuk memberi air penggugur kandungan kepada gurunya. Namun saat ini Biksu Tong malah ingin membiarkan bayi di dalam kandungannya lahir. Wukong pun terkejut. Wukong lalu mengeluarkan jurus sakti untuk membuat semua orang tidak bisa bergerak. Wukong pun langsung meminumkan air itu secara paksa kepada Biksu Tong, Pat Kai, dan Wujing. Karena tindakan ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa melanjutkan lagi perjalanan pergi ke barat mencari kitab suci. Dengan sekejap saja kandungan mereka menghilang. Biksu Tong pun marah. Namun di satu sisi tindakan Wukong ini benar karena mereka harus melanjutkan misi pergi ke barat. Biksu Tong pun galau. Ia lalu pergi keluar dan mulai menyalin tulisan-tulisan kitab suci di tanah. Ratu yang melihatnya lalu menemani Biksu Tong menulis hal yang sama di tanah. Mereka pun menulis berdampingan terus-menerus hingga keluar dari gua. Tiba-tiba mereka dikepung pasukan kerajaan yang dipimpin Permaisuri. Permaisuri memisahkan mereka berdua dan berniat membuang Biksu Tong di lautan tak berujung. Sang ratu yang tidak ingin berpisah lalu mengejarnya dengan naik rusa dan lompat menuju perahu yang dinaiki Biksu Tong. Mereka berdua pun berlayar menuju lautan tak berujung. Permaisuri kaget, dia teringat dengan perkataan si peramal. Jika ratu kerajaan ini pergi, maka kerajaan wanita akan musnah secara abadi. Permaisuri pun bergegas menemui Wukong. Dia meminta Wukong menyelamatkan ratu dan Biksu Tong yang saat ini terjebak di lautan tak berujung. Dengan cepat Wukong langsung mencari gurunya itu.
Sementara di lautan, Biksu Tong dan Ratu terjebak. Mereka tidak tahu harus kemana. Dalam waktu singkat, lautan ini membuat mereka berdua sudah seperti seharian ada di lautan. Ratu yang kehausan berniat meminum air laut. Biksu Tong langsung melarangnya karena air laut hanya akan membuatnya semakin haus. Biksu Tong merelakan Ratu meminum darahnya untuk bertahan hidup. Ratu dengan tegas menolak. Ia tidak mau melukai Biksu Tong. Malam harinya terjadi badai yang sangat dahsyat menerjang perahu yang mereka berdua naiki. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka selamat. Setelah badai itu mereda, mereka berdua terkejut melihat ada gerbang raksasa di depannya. Ternyata itu adalah gerbang keluar dari kerajaan wanita. Ratu lalu berkata kalau dia ingin ikut pergi bersama Biksu Tong menuju barat. Ia ingin selalu ada di samping Biksu Tong dan rela meninggalkan kekuasaannya. Dari kejauhan, Wukong dan yang lain melihat gerbang raksasa itu. Mereka bahagia dan bergegas menemui Biksu Tong. Saat Biksu Tong berjalan melewati gerbang, ternyata Ratu ikut dari belakang. Namun Ratu tertahan oleh perisai sakti. Ia pun tetap memaksanya keluar. Sehingga terjadilah bencana dahsyat. Semua orang kerajaan wanita tiba-tiba berubah menjadi batu. Bahkan Ratu sendiri juga berubah menjadi batu. Biksu Tong yang tidak tega langsung memeluk sang Ratu. Dan ternyata hal itu membuat Ratu kembali menjadi manusia. Begitu juga dengan rakyat kerajaan wanita yang berubah seperti semula. Dari bawah air, siluman ikan melihat gerbang kerajaan wanita terbuka. Dia pun memasukinya. Keesokan harinya, Ratu masih tidak sadarkan diri. Permaisuri yang ada di sampingnya teringat dahulu kala saat masih muda, ia diberi tugas untuk merawat bayi yang akan menjadi ratu di kerajaan wanita. Ternyata dahulu dia merupakan wanita yang jatuh cinta dengan siluman ikan. Namun karena tugasnya merawat ratu, akhirnya ia mengubur cintanya itu hidup-hidup. Dan dia pun meninggalkan siluman ikan begitu saja. Tentu saja hal ini membuat siluman ikan marah besar. Di tempat lain, Biksu Tong berdoa. Dia tidak tega meninggalkan ratu yang tidak sadarkan diri. Dia bingung dengan perasaannya. Dewi Kuan Yin kemudian muncul di hadapannya. Sang Dewi menegur Biksu Tong agar jangan terjebak dengan cinta seorang wanita. Karena Biksu Tong telah diberi kewajiban untuk mencintai seluruh makhluk di bumi ini. Dewi Kuan Yin akan melepaskan jubah merah Biksu Tong hingga sampai suatu nanti Biksu Tong kembali sadar. Malam harinya, para rakyat kerajaan wanita sedang melakukan ritual agar ratu mereka bisa sadarkan diri. Sementara itu Biksu Tong menjenguk ratu. Jubah merahnya tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Wukong kemudian datang dan membantu gurunya memakai jubah merah itu. Namun selalu saja gagal. Jubah merah itu tetap terjatuh ke bawah seperti menolak dipakai oleh Biksu Tong. Sementara itu ratu membuka matanya, ia ternyata kembali sadar. Di tempat lain, saat para rakyat melakukan ritual, tiba-tiba muncul siluman ikan mengganggu mereka. Siluman ikan mengajak permaisuri pembimbing untuk ikut dengannya. Namun permaisuri menolak, karena saat ini ia sudah memiliki tugas yang lebih penting daripada cinta, yaitu menjaga ratu. Tentu saja, perkataan itu membuat siluman ikan murka. Dia lalu pergi menuju kamar ratu untuk menculik sang ratu dan Biksu Tong yang kebetulan ada di sana. Wukong pun langsung mengejarnya. Biksu Tong dan ratu berhasil diselamatkan. Siluman ikan yang masih tidak terima lalu berubah wujud menjadi monster ikan raksasa dan memporak-porandakan kerajaan wanita. Ia menggunakan jurus gelombang air yang sangat besar untuk membuat kerajaan wanita terkepung oleh air. Biksu Tong dan yang lain tersedot oleh gelombang itu. Sementara Wukong dan temannya masih sibuk bertarung melawan siluman ikan. Wukong berhasil meredakan badai yang dibuat siluman ikan. Namun siluman ikan membuat jurus gelombang air lagi yang lebih besar. Wukong, Patkai, dan Wujin lalu bekerjasama untuk melawannya. Namun terjangan air itu berhasil menyerang kerajaan wanita dan menenggelamkan para rakyat termasuk Biksu Tong dan ratu. Wukong masih bertarung dengan siluman ikan. Di dalam air, Biksu Tong sedih melihat semua orang tenggelam. Ia lalu berdoa kepada Buddha untuk menolong mereka. Buddha langsung mengabulkannya. Tiba-tiba dari langit muncul tangan Buddha mengangkat semua rakyat kerajaan wanita hingga mereka selamat. Buddha juga menyerang siluman ikan sampai musnah. Biksu Tong lalu mengambil sebuah kristal yang keluar dari tubuh siluman ikan. Keesokan harinya saat hendak pergi, ratu mengembalikan catatan milik Biksu Tong. Ratu sadar kalau Biksu Tong memiliki kewajiban yang sangat penting daripada cinta, yaitu mencari kitab suci. Akhirnya Biksu Tong pun melanjutkan lagi perjalanannya bersama ketiga muridnya pergi ke barat. Dan film pun tamat. Oke guys, jadi itulah alur cerita dari film The Monkey King 3. Semoga kalian suka.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sampai bertemu di video selanjutnya.